Selamat pagi Pak Niko, kami dari kelompok Suzy dari Bisnis 7E. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ide bisnis terkait dengan proyek UTS Entrepreneurial Finance, di mana kami mempresentasikan ide bisnis beserta dengan laporan proyeksi keuangannya. Jadi masuk ke ide bisnis yang kami pilih, kami memilih di industri custom accessories and phone casing. Dan ide bisnis kami adalah photo booth yang keluarnya itu custom phone casing. Jadi photo booth kalau biasanya keluar foto strip, yang ini photo booth keluarnya casing, tapi di belakangnya itu ada foto dari customer. Jadi hasil foto dari foto booth itu akan tercetak di belakang casing HP-nya. Nah, kenapa kita pilih ide bisnis ini? Sebenarnya ada dasarnya juga. Pertama, kita lihat dari potensi pasar ponsel dan aksesoris di Indonesia. Ternyata jumlah pengguna ponsel di Indonesia diproyeksi sampai 2030 itu bakal naik sekitar lebih dari 1 miliar, which is itu angka yang sangat signifikan ya. Karena juga dunia kita beralih ke era digitalisasi. Jadi hal itu sebenarnya sudah sangat tentu saja gitu loh. Nah, terus ternyata kita juga menemukan riset bahwa setiap 6 bulan sampai 12 bulan sekali orang mengganti casing HP mereka untuk menjaga ketahanannya. Oleh karena itu kita menganggap bahwa industri ini cukup berpotensi untuk dijadikan bisnis. Berikutnya untuk foto booth-nya sendiri kami menargetkan ke Gen Z, di mana Gen Z itu punya kebiasaan sangat suka mengabadikan memori bersama orang terdekatnya. Dan juga kita melihat bahwa Gen Z ini punya kebiasaan makan di restoran fine dining. Jadi setelah mereka ngumpul bersama teman-temannya, mereka bisa take a photo session gitu di photo booth kita untuk mengabadikan memori bersama teman-temannya. Dan USP-nya sendiri ada 3. Yang pertama itu memori atau kenangan seperti yang sudah saya mention dan jelaskan tadi juga ya. Personalized karena casing yang keluar itu kan nanti hasil foto dari si customer-nya sendiri kan. Jadi itu juga bukan kayak casing pada umumnya gitu loh. Itu casing yang menyimpan kenangan. Jadi mereka akan lebih value hal itu. Terus juga premium tentunya berkualitas tinggi yang kita pilih casingnya. Terus alurnya itu jadi mereka foto, pilih tipe casing yang mereka inginkan sesuai dengan HP-nya. Terus juga pilih desain, edit-edit dikit, nanti casingnya ke print keluar. Terus sistem pembayarannya cashless lewat QRIS. Berikut untuk alur timeline projectnya. Jadi di sini dibagi menjadi 3 tahun. Untuk tahun pertama itu sebenarnya fokus pada pembukaan branch pertama dan juga kita lebih banyak R&D ya di situ menetapkan SOP dan juga kerjasama sama event karena fokus membangun brand awareness-nya dulu. Terus tahun yang kedua itu kita lebih riset dan juga mengembangkan sistem-sistem yang tadinya ternyata masih jelek di tahun pertama itu dikembangkan di sistem kedua dan di branch yang kedua. Jadi setiap tahunnya kita membangun branch baru. Begitu pula di tahun ketiga, itu launching branch ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep bisnis Frame melalui value proposition canvas dan bisnis model canvas yang telah kita rancang. Mari kita mulai dengan segmen B2B kita, yaitu restoran fine dining dan penyelenggara acara. Jadi apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Customer jobs utama mereka adalah meningkatkan diferensiasi brand experience, memperkuat retensi tamu, dan yang paling penting, menambah revenue per cover. Pains yang mereka hadapi cukup nyata, yaitu kompetisi pengalaman dining yang semakin ketat, resiko investasi experience yang mahal, dan kompleksitas logistik souvenir yang berkualitas. Nah, disinilah Frame masuk dengan value map kita. Kita menawarkan solusi plug and play yang benar-benar turnkey. Bayangkan, restoran tidak perlu investasi capex besar, tidak perlu pusing dengan operasional, karena semuanya kita yang handle. Kita sediakan booth mini, staff dengan SOP yang jelas, template desain yang eksklusif, bahkan dukungan AR untuk memories yang lebih engaging. Gain creators yang kita tawarkan adalah peningkatan prestige brand mereka, exposure organik lewat UGC dari tamu yang pasti akan share di media sosial, plus aliran pendapatan baru tanpa investasi besar dari pihak restoran. Untuk segmen B2C, target kita adalah pasangan, foodies, dan influencer yang mengutamakan pengalaman estetis dan konten media sosial. Customer jobs mereka sederhana tapi powerful. Mereka ingin kenangan romantis dari dining experience, konten sosial yang menarik, dan souvenir fungsional yang bisa dibawa pulang. Pains mereka, kekecewaan pada souvenir konvensional yang generik, waktu tunggu pelayanan custom online yang lama, dan ketidakpastian kualitas cetak. Value map kita mengatasi semua itu dengan instant fulfillment. Bayangkan, photo booth mini dengan operator profesional, cetak casing premium onsite dalam hitungan menit, template eksklusif yang sesuai dengan tema restoran, plus aftercare digital seperti galeri dan opsi reprint. Dan yang membuat kita berbeda adalah kita mentransformasikan souvenir dari produk pasif menjadi pengalaman personal dan social ready produk yang langsung bisa dinikmati dan dibagikan.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua ini terintegrasi dalam bisnis model kanvas kita. Key partnerships kita sangat strategis, restoran fine dining sebagai mitra utama, pemasok casing dan tinta, penyedia software desain, dan tentu saja influencer untuk amplifikasi reach. Revenue streams kita diversifikasi, penjualan casing custom sebagai core revenue dan paket banding premium dengan restoran. Key activities kita fokus pada 3 hal utama, dokumentasi momen pelanggan dengan kualitas profesional, produksi casing instan yang efisien, dan pengembangan desain eksklusif yang terus fresh. Customer relationships kita bangun secara personal. Ada asistensi langsung dalam desain casing, pengalaman eksklusif yang memperkuat ikatan emosional, dan follow-up digital yang mempertahankan engagement. Untuk cost structure, kita punya fixed cost seperti investasi peralatan dan gaji staff, serta variable cost seperti casing dan tinta. Jadi kesimpulannya, model bisnis Frame tidak hanya menghasilkan pendapatan baru, tetapi juga menciptakan diferensiasi strategis bagi restoran dalam memberikan pengalaman makan yang lebih bernilai dan berkesan. Sehingga ini adalah win-win solution yang sustainable untuk semua stakeholders. Selanjutnya, saya akan membahas rencana keuangan dimulai dengan perencanaan investasi awal dari bisnis Frame. Pertama, kita mulai dengan melihat kebutuhan investasi per booth. Jadi, untuk membangun satu booth Frame, kita membutuhkan total investasi sebesar 208,75 juta rupiah, di mana angka ini terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama adalah capex sebesar 189,75 juta. Di sini investasi terbesar kita adalah mesin printer UV seharga 60 juta yang merupakan jantung dari operasi kita. Kita juga menyediakan kontingensi 10% untuk antisipasi resiko implementasi. Komponen kedua adalah working capital sebesar 19 juta rupiah yang mencakup stok awal casing 1000 unit dan bahan cadangan seperti coating dan tinta UV. Menariknya, rasio working capital ini hanya 9,1% dari total investasi, sehingga menunjukkan bahwa model bisnis ini memiliki perputaran inventory yang cepat karena sifatnya yang custom on demand. Selanjutnya, untuk meminimalkan risiko, Frame menggunakan strategi investasi bertahap selama 3 tahun. Kita mulai dengan investasi terbesar yaitu 189,75 juta yang sudah termasuk kontingensi. Kemudian year 1 dan year 2 masing-masing kita investasi lagi 172,5 juta untuk ekspansi kapasitas dengan total capex selama 3 tahun mencapai 534,75 juta rupiah. Untuk working capital, kita melihat pola pertumbuhan yang menarik dari 89 juta di initial dan meningkat menjadi 223 juta di year 3. Yang strategis dari pendekatan ini adalah di year 3, di mana kita tidak melakukan capex tambahan. Artinya manajemen yakin kapasitas yang sudah ada cukup untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan. Sekarang, kita lihat manufacturing cost per unit. Biaya produksi kita adalah Rp24.231 per unit. Direct material mendominasi 72,2% dari total cost, di mana casing silikon premium ini senilai Rp14.000 menjadi komponen terbesar. Manufacturing overhead berkontribusi 27,8% dengan depresiasi capex per unit sebesar Rp4.981. Kita tidak memiliki direct labor cost karena tingkat otomatisasi yang tinggi dan ini memberikan konsistensi kualitas, tetapi juga membuat kita sensitif terhadap fluktuasi volume. Dengan harga jual Rp125.000, kita mendapatkan gross margin sebesar 80,6%, tapi profitabilitas tetap bergantung pada volume penjualan minimum. Selanjutnya, struktur biaya kita menunjukkan variable cost konsisten di Rp24.231 per unit, mencerminkan economies of scale yang sudah tercapai dalam procurement dan manufacturing. Sementara, fixed cost mengalami peningkatan agresif dari 204 juta di year 1 menjadi 731,6 juta di year 3. Ini terutama dari sewa booth yang meningkat untuk ekspansi lokasi dan investasi content production untuk digital marketing. Ini merupakan sales forecast yang sudah kami lakukan untuk 3 tahun proyeksi, di mana kami sudah menjabarkan secara rinci juga per bulannya terjual berapa unit. Dan untuk setiap tahunnya, kami mengasumsikan bahwa terjadi kenaikan sebesar 15% dari cabang yang buka di tahun sebelumnya. Tapi ditambah dengan cabang yang buka di tahun tersebut setidaknya melakukan atau memiliki performa 70% dari
cabang yang pertama. Jadi terdapat rumus proyeksinya juga di sebelah kanan bawah PPT, bisa dilihat penjualan cabang lama naik 15% per tahun ditambah kontribusi cabang baru yaitu 70% dari cabang pertama. Ini versi budgeted sales revenue yang sudah diakumulasikan per tahunnya supaya tampilannya lebih singkat dan lebih enak lihatnya. Per tahun dari year 1 sampai year 3 dapat sales revenue-nya dari selling unit dikali dengan selling price, terus juga dikurangi COGS bisa dapat gross profit. Terus kita bisa menghitung gross profit margin ratio. Dan kesimpulannya apa dari sales revenue ini? Bisa dilihat dari pembukaan cabang itu terjadi kenaikan penjualan. Seiring dengan terjadi kenaikan penjualan, maka terjadi kenaikan sales revenue. Dan itu signifikan meningkat selama 3 tahun. Berikut ini adalah budgeted expenses-nya. Kami bagi menjadi 2 kategori, yaitu selling and administrative expense dan juga operation expense. Untuk masing-masing kategori juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada variabelnya dan juga ada fixnya. Untuk rinciannya sendiri dapat dilihat pada tabel. Sudah tertera jelas year 1 sampai year 3 dan juga akumulasi yang sudah digabungkan selling dan operation-nya di sebelah kanan. Sehingga dari sini kita bisa menghitung income statement-nya untuk laba ruginya. Di sini sudah dirincikan dari year 1 sampai dengan year 3 per bulannya berapa. Lalu di sini ada akumulasi dari budgeted income statement-nya dari year 1 sampai dengan year 3. Kita sudah masukkan sesuai dengan rumus dan keluar net income seperti di paling bawah yang di blok warna ungu. Dan kesimpulannya apa? Dari year 1 sampai year 3 ternyata laba bersih kami naik konsisten. Jadi terbukti bahwa sebenarnya bisnis ini adalah bisnis yang profitable dan layak untuk dicoba. Perkenalkan, nama saya Catherine Priscilia dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CVP Analysis. Nah, jadi untuk CVP Analysis ini sendiri digunakan untuk menentukan BEP, MOS, dan juga DOL. Nah, untuk CM ratio kita sendiri itu di angka 80,62% yang bisa dikategorikan tinggi. Untuk CVP kita ini sendiri berada di posisi yang sehat secara finansial. Karena kita juga memiliki MOS yang kuat, contribution margin yang besar. Dan untuk manajemen risiko penjualannya sendiri, jika volume penjualan itu lebih besar daripada BEP, maka kita bisa menjaga profitabilitas jangka panjang. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan CVP analisis secara lebih lanjut. Nah, bisa dilihat dari grafik yang pertama. Dari grafik yang pertama ini ada sales dan BEP. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, jika volume penjualan itu melebihi BEP, maka bisnis itu telah menghasilkan profit dan financially viable. Dan untuk grafik yang kedua, itu bisa dilihat bahwa MOS kita itu selalu di atas 40%, di mana ini dikategorikan tinggi. Dan namun meskipun ada penurunan dari tahun ke tahunnya, hal itu disebabkan karena adanya kita melakukan ekspansi bisnis, sehingga fixed cost-nya itu juga meningkat dan membuat MOS kita itu turun. Dan untuk DOL-nya sendiri bisa dilihat dari grafik yang ketiga, itu kita mengalami kenaikan dari tahun pertama hingga tahun ketiga yang awalnya itu 2,57 menjadi 3,64. Nah, hal ini tuh berarti 1% volume penjualan jika mengalami perubahan, maka EBIT-nya itu akan menjadi 3,64 lebih besar maupun lebih kecil tergantung naik atau turunnya. Nah, hal ini tuh membuat bisnis kita menjadi lebih sensitif terhadap perubahan volume penjualan karena adanya peningkatan fixed cost dan juga DOL. Untuk budgeted cash flow-nya sendiri, ini kita diawali pada tahun ke-0 dan melakukan pendanaan awal sebesar 400 juta. Dan untuk budget cash flow kita sendiri seperti tabel pada slide sebelumnya, kita juga bisa melihat bahwa collection from customer-nya ini meningkat seiring pertumbuhan bisnis, di mana kita bisa melihat ini dari grafik yang warna biru, dan pada tahun pertama itu hanya 565 juta, dan pada tahun ketiga itu meningkat menjadi 1,5 M. Dan untuk total available cash-nya itu juga meningkat dari 400 juta menjadi 1,8 M. Untuk disbursement kita sendiri itu kita melakukan investment dan juga ada S&A expense hingga operation expense. Ini juga meningkat secara signifikan karena kita itu melakukan ekspansi bisnis sehingga pada tahun ketiga itu mencapai 1,1 miliar rupiah. Untuk ending cash balance-nya sendiri itu di semua periode positif dan juga bertumbuh sehingga pada tahun ketiga itu mencapai 677 juta rupiah. Sedangkan untuk operating cash flow-nya sendiri bisa dilihat dari tabel maupun grafik berikut
bahwa OCF kita itu selalu positif dan juga secara efektif itu telah menghasilkan kas untuk menutupi biaya-biaya operasional. Dan ini juga bisa dilihat dari grafik yang warna kuning, itu OCF kita meningkat dari 287 juta menjadi 664 juta pada tahun ketiga. Dan untuk disbursement operasional kita sendiri itu juga seiring meningkat karena kita melakukan ekspansi bisnis. Selanjutnya itu adalah free cash flow. Jadi untuk FCF ini sendiri kan digunakan untuk melihat seberapa sehat keuangan suatu perusahaan. Nah, meskipun FCF kita itu negatif di tahun ke-0 dan tahun pertama, namun hal ini tuh merupakan hal yang wajar karena kita itu masih melakukan investasi-investasi awal seperti capital expenditure maupun working capital di tahun-tahun tersebut. Nah, meskipun begitu, pada tahun ketiga kita mengalami lonjakan FCF yang mencapai 440 juta rupiah. Untuk free cash flow for asset sendiri, ini bisa dilihat dari tabel maupun grafik bahwa di tahun ke-0 hingga tahun kedua itu kita masih mengalami FCFF yang negatif karena adanya pengeluaran yang modal cukup besar. Nah, meskipun begitu pada tahun ketiga kita sudah mencapai 575 juta rupiah, sehingga bisa dikatakan bahwa aset perusahaan ini sudah mulai menghasilkan kas bebas. Dan frame ini juga sudah bisa menciptakan nilai bagi pemegang-pemegang saham itu bahwa aset kita itu sudah mendukung pertumbuhan jangka panjang. Mungkin dari analisis keuangan Fahmi mungkin akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama lebih menekankan pada aspek penjualan dan part kedua lebih menekankan pada aspek investasinya. Pertama kita lihat dari sisi gross margin. Dengan harga jual produk sebesar Rp125.000 per unitnya dan biaya produksi sebesar Rp24.231 per unitnya, perusahaan mampu menghasilkan gross margin sebesar Rp100.769 per unit atau setara dengan 80,61%. Angka ini menunjukkan bahwa produk Framey memiliki margin keuntungan kotor yang sangat sehat dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap profitabilitas perusahaan secara signifikan. Selanjutnya, jika kita lihat dari BEP, di tahun pertama dibutuhkan penjualan sebanyak 2.025 unit untuk mencapai titik impas. Nilai ini setara dengan Rp253 juta dalam penjualan. Pada tahun kedua, BEP meningkat menjadi 4.407 unit atau setara dengan Rp550 juta, dan di tahun ketiga naik lagi menjadi 7.261 unit atau Rp907 juta. Peningkatan BEP ini sejalan dengan peningkatan biaya tetap perusahaan dari tahun ke tahun, seiring ekspansi dan skala operasional yang semakin besar. Dari sisi net margin, revenue perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Tahun pertama mencapai 565 juta, tahun kedua mencapai 1.045 juta rupiah, dan tahun ketiga menyentuh 1.590 juta rupiah. Laba bersih juga meningkat dari 150 juta rupiah di tahun pertama menjadi 273 juta di tahun ketiga. Namun yang perlu diperhatikan, dari sisi net profit margin menunjukkan tren yang menurun. Dari 26,65% di tahun pertama menjadi 20,36% di tahun kedua dan 17,13% di tahun ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penjualan terus tumbuh, efisiensi laba terhadap penjualan sedikit menurun karena adanya ekspansi, dan hal ini meningkatkan biaya tetap dan juga biaya operasional. Oke, next dari sisi investasinya. Pertama dari sisi payback period, dengan investasi sebesar Rp278 juta, proyek ini mampu kembali modal dalam sekitar 22 bulan atau setara dengan 1,83 tahun. Artinya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, modal yang ditanamkan sudah bisa kembali dan setelah itu perusahaan juga mulai menikmati keuntungan bersih. Kemudian jika dilihat dari sisi profitability index, hasilnya adalah 2,05. Angka ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan mampu menghasilkan Rp2,05, yang berarti proyek ini sangat layak untuk dijalankan. Selanjutnya dari sisi NPV, dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 12,46%, nilai NPV yang dihasilkan adalah Rp571 juta. Karena nilai ini positif, maka proyek Framey diproyeksikan akan memberikan keuntungan di atas biaya modalnya. Untuk IRR, proyek ini mampu menghasilkan IRR sebesar 69%, jauh lebih tinggi dibandingkan WACC rata-rata industri yang hanya 7,46%. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa tingkat pengembalian investasi sangat menarik dan jauh melampaui biaya modal. Terakhir dari sisi ROI, proyek ini memberikan tingkat pengembalian sebesar 55,27%. Dengan total investasi Rp1,15 miliar, perusahaan diproyeksikan memperoleh laba bersih sekitar Rp637 juta.
Dari keseluruhan analisis ini, dapat kita simpulkan bahwa proyek investasi Freemi sangat prospektif. Dengan payback period cepat, NPV positif, IRR tinggi, profitabilitas yang tinggi, ROI yang kuat, proyek ini memiliki potensi keuangan yang besar sekaligus memberikan keamanan bagi investor dan juga pemilik. Konsep yang kami hadirkan adalah photobox interaktif yang ditempatkan di dalam restoran fine dining. Inovasi ini berbeda dari photobox pada umumnya, karena bukan lagi menghasilkan foto Polaroid, melainkan langsung mencetak foto ke dalam custom photo case eksklusif yang bisa dibawa pulang oleh konsumen. Melalui visualisasi ini, kami menunjukkan sebuah pengalaman baru yang memadukan suasana eksklusif restoran dengan keseruan photobox. Hasilnya adalah produk yang unik, personal, fungsional, sekaligus memiliki nilai kenangan yang tinggi bagi konsumen. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat kami simpulkan bahwa bisnis foto booth custom casing ini memiliki potensi yang sangat kuat di pasar aksesoris ponsel Indonesia, yang saat ini terus bertumbuh pesat. Hal ini terutama didorong oleh tren personalisasi yang semakin diminati oleh Gen Z dan milenial. Konsep bisnis ini memadukan photobox interaktif dengan pencetakan casing instan di tempat. Jadi konsumen tidak hanya mendapatkan produk yang personal, tetapi juga merasakan pengalaman belanja yang unik, cepat, dan menyenangkan. Ini yang membedakan kami dari layanan custom casing online konvensional. Namun, dari sisi finansialnya, proyeksi ini menunjukkan hasil menjanjikan. Gross margin bisnis ini mencapai 80,61% dan laba bersih diperkirakan terus meningkat seiring ekspansi cabang. Analisis investasi juga mendukung, di mana indikator seperti ROI, NPV, IRR, dan profitability index semuanya menunjukkan bahwa proyek ini layak dan menguntungkan. Memang risiko terbesar ada pada sensitivitas terhadap volume penjualan dan harga jual. Karena itu, strategi pemasaran dan brand positioning adalah faktor kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Selain itu, bisnis ini juga menyesuaikan diri dengan preferensi target pasar melalui transaksi cashless yang menjadi standar dalam gaya hidup modern. Untuk mengoptimalkan potensi photo booth custom casing, strategi pemasaran kami akan difokuskan pada penguatan brand positioning sebagai produk premium yang menawarkan pengalaman personal dan interaktif, khususnya bagi Gen Z dan milenial. Kami juga melihat pentingnya memperluas kolaborasi dengan restoran fine dining maupun event organizer agar jangkauan pasar semakin luas dan exposure semakin kuat. Dari sisi inovasi, baik desain maupun teknologi photo booth akan terus dikembangkan, supaya nilai tambah dan keunikan bisnis ini tetap terjaga. Secara operasional, kami menekankan pada efisiensi rantai pasok dan manajemen inventaris, sehingga kualitas produk tetap konsisten sambil menjaga biaya produksi tetap terkendali. Karena bisnis sensitif terhadap volume penjualan dan harga, maka diperlukan promosi yang agresif sekaligus adaptif untuk memastikan stabilitas permintaan. Selain itu, penerapan transaksi cashless juga kami dorong agar lebih nyaman bagi konsumen sekaligus mendukung pertumbuhan penjualan. Dengan langkah-langkah ini, kami percaya bahwa bisnis ini akan berkembang secara berkelanjutan dan menjadi pionir industri aksesoris ponsel di Indonesia.